Orang dengan masalah, dia akan semakin kenal Allah, dia akan semakin dekat dengan Allah, dia akan semakin dicintai Allah. Itu orang yang kena masalah. Loh, ono wong zaman penak dodol bensin lancar, bojo nurut, anak sehat, lali Allah. Tapi bareng ratan dicor, pirang-pirang gak dapat penghasilan, anak wayai bayar, bojo ngomeng terus. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Sholat yuk nangis, ya Allah, ya Allah, udah bojo entah, ya Allah. Bakul bensin ora kuwi tok yo akeh lho. Sakwi niku suudzon nih. Suudzon deh, suudzon. Ngapa? Lah, banyak orang sebab masalah semakin kenal dengan Allah. Banyak orang kena masalah dekat dengan Allah. Makanya bersyukurlah. Ono wong sak segindilah ra tau sapa masjid, iktikaf nggak pernah, Jumatan nggak pernah, bangkrut, hartanya habis. Ketemu saya di mana? Di bawah sing dienggo dungdung beduk. Salat nggak pernah, Jumatan nggak pernah. Kok jumeneh poso Senin Kemis. Lupa dia, ketika jaya lupa, bangkrut, hancur, rumah mau disita. Ketemu saya di mana? Hujan deras di bawah beduk. Mas kok di sini nggak berani pulang, Mas? Loh, kok nggak berani? Lah ketemu debt kolektor. Ayo neng pondok, ayo Mas, Bu, tak ajak neng pondok ketika pondoknya masih gubuk. Ternyata dengan masalah dia semakin dekat dengan Allah. Maka ketika Anda hari ini punya masalah, berbahagialah. Berarti Anda masih dicintai Allah. Ngene sini, aku iku yo seneng nggih mboten seneng Pak Yai. Lah pripun? Seneng kula niku ya sakniki kula niku ya tahajud ya sregep. Ibadah sedekah ya sregep. Dan terus gak seneng kula adan bangkrut. Lu sampean yang ngono, masa kenal Allah yang begitu dikdaya menciptakan alam raya, kenal sama Allah, dekat sama Allah, kok ngenteni bangkrut banget temen. Cuma saking cintanya Allah, sampean terus dicubit sama Allah, sehingga ingat. Berarti masalah yang pertama, hikmah yang pertama dari datang masalah itu karena kita akan dikenalkan dan didekatkan dengan Allah. Sing nomor loro, orang dengan masalah itu akan semakin cerdas. Orang dengan masalah itu akan semakin pinter. Hari ini yang ada yang pernah tertipu. Oh, nggak ada yang pernah tertipu. Syarat rukune sugih kudu pernah ketipu. Sampean kok rong pernah ketipu, rong tahu sugih. Yo, orang sing ketipu, pernah ketipu. Golek di cari orang yang mau menipu. Iku syarat rukune sugih, kudu tahu ditipu. Wong rong tahu ditipu, ora iso sugih. Iku syarat rukune, wong wudu yo duwe syarat rukun, fardu, salat yo duwe syarat rukun, sugih yo ndek ngono. Arkanul ghina. Wes tahu. Nipune piye carane? Oh, BPKB ini digadekno. Wis pantes sampean, sugih wis pantes. Tinggal memantaskan diri saja. Pantes to ora? Nek wis tau ditipu, lah nek kur 4 juta mosok pantes ya. Kurang akeh. Kelipatannya kan 4 manja abil hasanati falahu asyru amthaliya. Kelipatannya kan 10 kali lipat. Berarti umpama ditipu 4 juta ya 40 juta wis oleh awakmu. Wis 40. Enggak, orang kalau sudah dapat masalah, dia itu cerdas. Karena apa? Dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Kiai itu tambah pinter, cerdas. Soalnya nopo bendino ketamunan wong sing duwe masalah. Wong loro ana ayate, wong bangkrut ana ayate. Lho kula mboten alim, kawit biyen no mboten alim. Tapi alim sing dadekno wong alim yo ngruwet-ruwet. Yang pertama latihan dadi kiai, Pak Kiai duit kula ilang. Terus tulung jenengan terawang panggoke ning ndi. Tantangan berat loh. Tantangan berat, apa ora iso
mulai kok pondok kok ra iso, muni iso kok dianggap dukun. Piye? Tantangan. Harus. Jadi semakin banyak masalah, orang akan semakin cerdas. Mulane Anda yang hari ini bermasalah, banyak masalah, berarti Gusti Allah didik sampean. Sampean akan semakin pinter cerdas perkara saking akehan apa? Masalah. Ada yang pernah ikut KPB ya, kelompok pendampingan bisnis ya. Prinsip bisnis yang pertama apa? Cari masalah orang lain, selesaikan. Orang kalau nggak pakai sabun, baunya nggak enak, buat sabun, dibeli. Cari masalah orang lain, bantu solusinya, kasih solusi. Gara-gara ono wong watu pilek, ono mantri. Seandainya mantri, dudu mantri bank, sing tukang nyuntik lho, Mas Ali lho. Gara-gara ada orang sakit itu rak masalah, melahirkan banyak orang pinter, profesor, riset. Apa yang menyebabkan orang itu batuk? Oh ini debu, oh ini infeksi, oh ini alergi, banyak riset profesor. Akhirnya terus ono dokter THT itu apa? Telinga, hidung, tenggorokan. Eneng dokter THT. Ono dokter THT gara-gara ono masalah watu. Jadi dokter-dokter nunggu yo dingone wong loro-loro. Jadi sing mobile dokter yo iya. Iya masalah wong loro-loro kuwi. Apa nih dokter jiwa? Wah. Jadi dokter jiwa disugihno wong pintu-pintu. Iya toh. Lah yo ada orang stres, akhirnya ada dokter jiwa. Mulane dokter jiwa sugih sing nyugihno wong pintu. Mas Taib, kenapa jualan bensin? Ya membantu orang lain menyelesaikan masalah agar dia bisa kembalen. Lah untuk kembalen masa kok nuntun, ya kudu pakai bensin. Itu prinsip bisnis yang pertama. Makanya dengan masalah orang akan semakin cerdas. Satu, dengan masalah orang akan semakin dekat dengan Allah. Dua, dengan masalah orang akan semakin pinter, akan semakin cerdas. Tiga, kenapa Allah memberi masalah kepada kita? Agar kita punya hati yang bersyukur, ngerti enak. Pangapunten, jalan aspal niki mulus. Wong nek pertama langsung digawe mulus, nggak kroso enak. Tapi nek saurunge sampean kopayak kono gludak, sampai teko gandu gludak, teko mayang kawis mulus, nyes rasane piye? Enak. Allah ngasih kita masalah agar kita sangat bersyukur ketika masalah itu sudah selesai. Itu. Biar. Lah, ya wong wis bar diterangno lho cek protes nih. Selama kita masih di dunia, kita akan selalu dapat masalah, tapi jangan kecil hati. Masalah itu untuk membuat kita satu, lebih dekat dengan Allah. Masalah itu akan membuat kita lebih pinter. Nomor telu, masalah akan membuat kita ngerti nek enak. Contoh, kenapa ada kipas angin? Ya karena adanya sumuk. Sumuk itu masalah. Karena ada masalah ini, kipas angin kroso nikmat, AC kroso seger. Kowe gak percaya? Bojo nek rukun terus, kuwi rasane biasaan modele. Ndang jajal kuwi nrimo masalah karo bojo, rasa suwe-suwe 2 minggu purit mulai gal padha. Ayo, mulai gal padha kono. Jajal. Misalnya purik karo bojo 2 minggu wae. Masalah, masya Allah, ketemu rasanya piye? Wah, lah nganten anyar lo kalah. Iso nangis bareng, iso guyu bareng, saking nikmate. Oh, jebule masalah ini penting. Ben krasa enak, ben kita menjadi pribadi yang bersyukur. Terus yang terakhir, yang keempat ya. Yang pertama agar kita dekat dengan Allah, yang kedua agar kita menjadi lebih pintar, lebih cerdas.
Yang ketiga, agar kita lebih bersyukur. Yang keempat, kita tahu kita ini di dunia. Dunia itu ya tempatnya masalah. Dunia itu gak nggone wong apik tok, tapi dunia itu nggone wong elek. Nanti Allah memisahkan kita di akhirat. Nanti di akhirat api-api tok, elek-elek tok. Nek di dunia ya ana wong apik, ya ana wong elek, biar kita tahu ada hak, ada batil. Ada benar, ada salah, ada baik, ada buruk, itu pilihan kita. Mulane sampean beruntung nek duwe tangga elek, alhamdulillah. Duwe tangga elek berarti jek ning donya. Ngekeh-ngekehno ganjaran, duwe tangga elek ngekeh-ngekehno ganjaran. Sabarmu diganjar, awakmu balas keapian diganjar. Duwe dulur elek, seneng ngakeh-ngakehno ganjaran. Ngakeh-ngakehno pahala. Lah piye? Ana wong apik, dulurmu apik, sampean apiki ganjaranmu siji. Tapi dulurmu elek, kelakuane elek, ngeleki sampean balas dengan kebaikan, ganjaranmu 2 sampai 10. Penak ndi duwe dulur apik karo elek? Artinya kita tidak akan pernah ngersulo ketika Allah mendatangkan masalah kepada kita, karena kita tahu aku pasti di antara 4 hal ini. Mana tujuan yang kita dapat dengan masalah ini? Kita semakin dekatkah dengan Allah? Jangan-jangan tidak. Kalau tidak, berarti masalah ini bukan ujian, tapi itu musibah atau azab. Yang kedua, semakin pinter atau tidak? Kalau tidak semakin pinter dengan masalah ini, wong urip mulai umur 15 tahun sampai umur 80 mati kok masalahnya podo wae. Wong kok gak munggah-munggah. Nah, itu berarti kamu gak dapat apa yang dipesankan Allah kepadamu. Siji ben tambah parek karo Allah, nomor 2 agar kita semakin cerdas, nomor 3 agar semakin bersyukur, yang keempat agar kita tahu kita ini masih di dunia. Yang namanya dunia pasti ada baik ada buruk. Kalau pembeda itu nanti di akhirat. Mulane sambati bojo, piye to Mas ngene iki Mas? Lah piye to lho ngene. Sabar. Kita di dunia. Sabar, kita masih di dunia. Sholat dek, mumpung di dunia dek, wasta'inu bisabri wassalah. Sholat dek, sholat itu nggak lama, paling 40 tahun, 50 tahun dek. Sabar. Nanti kita di alam kubur nggak usah sholat. Kok iya piye? Sedih lu. Tinggalkan maksiat sebentar, kok nggak lama, 40-50 tahun. Nanti kalau kita sudah di alam kubur, sudah kita bebas ngefly, bebas nggoda kibapun widodari, bebas. Mas Taib itu darimu piro Mas? Kuwi golek keterangan konti. Itu dari 700. Sak pembantune kuwi atae. Wah. Widodarimu aslinya 70. Terus ditambahi jatah-jatah wong kafir. Kok pek ngono. Wah. Kok geragas. Kok widodari bareng dipeki lho. Ya Allah, ya Allah.